Jahannam itu neraka, tempat siksaane Allah, itu Jahannam. Pintunya ada 7, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Ada 7 pintu Jahannam. Kalau pintu surga ada 8, lebih banyak. Jahannam punya pintu 7, ada penjagane, ada apa nih istilahnya, penjaga neraka, zabaniyah namanya. Sanad'uz zabaniyah, jumlahnya zabaniyah alaiha 19 malaikat zabaniyah. Tapi setiap satu dari 19 punya anak buah malaikat ribuan. 19 itu cuma pimpinannya. Wa akbaruz zabaniyah Malik, paling agunge malaikat zabaniyah itu malaikat Malik. Nabi SAW pernah ketemu sama malaikat Malik. Nabi SAW ketemu malaikat Malik, kata Nabi nggak pernah senyum malaikat Malik, menakutkan wajah, kecuali ketika ketemu sama Nabi tok senyum. Tapi setelah itu gini lagi, merengut lagi. Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah dan anak buahnya itu malaikat yang sudah dicabut di dalam hati mereka, dicabut rahmah, nggak punya kasihan dah. Allah memerintah siksa ini orang dengan siksaan yang kayak seperti ini, ya udah sampai orangnya mau minta tolong sampai kayak apa, nggak ada kasihan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, ya ayyuhalladzina amanu taqun nar allati, ya ayyuhalladzina amanu ifu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Keras-keras malaikatnya, gala-gala dicabut rahmah dari hatinya. Jahannam. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya paling ringannya ahli neraka siksaannya, paling ringan nanti hari kiamat adalah laki-laki yang diletakkan di bawah kakinya. Akhmas itu kaki, telapak kakinya kita itu ada bagian tengah yang terangkat, kulitnya rodok keangkat, paham ya? Itu akhmas. Jadi telapak kakinya kita itu ada bagian sing nempel di tanah, tapi ada yang keangkat. Itu tengah-tengah telapak kaki, itu akhmas itu. Semua orang punya akhmas. Tapi dalam sirah Halabiyah ada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya telapak kaki. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam punya telapak kaki itu rata. Semua nempel tanah. Makanya kalau kita kepingin nginjek lempung, kalian ngodok nginjek tanah lempung sempuk, itu kalian cuma bisa lihat bekas injakan kalian, cuma bentuknya cuma tempatnya jempolan, terus setelah itu melengkung, terus setelah itu apa sebagian burine tungkak, setelah itu tungkak. Tapi di antara tungkak sama tempatnya jempol itu nggak ada di jejak, kan, soalnya keangkat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama Nabi Ibrahim Alaihissalam telapak kakinya itu rata. Makanya Nabi Ibrahim itu, makam Nabi Ibrahim itu nggak kayak telapak kakinya kita, semua tercetak, soalnya rata. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, orang-orang kafir itu ngejar mereka sampai meminta bantuan pencari jejak. Nah, akhirnya ada yang mencari jejak, itu ada jejak telapak kaki. Disuruh ngecek, apakah ini jejaknya Muhammad? Akhirnya dilihat, ini jejak seperti yang ada di makam Ibrahim.
putune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama jejaknya dengan jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Soalnya nggak ada telapak kaki yang kayak gitu kecuali Nabi Ibrahim sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itu tengah telapak kaki itu nanti ada ahli neraka yang ketika berdiri telapak kakinya yang tengah ditaruhi bara api dua. Udah satu ditinjekkan, yang satu disuruh nginjek. Saking panasnya yang nginjek kaki itu yang otaknya itu sampai umum itu kayak air sing digodok sampai panas, akhirnya airnya itu keluar gelembung-gelembungnya itu umum, otak sampai kayak gitu jadi cairan sing umum. Padahal yang nginjek itu kaki apa meneh kok sak ngisore otak apa meneh. Itu siksaan yang kayak gitu, itu siksaan orang yang paling ringan di dalam jahanam. A'adhanallah min jahannam. Orang yang disiksa kayak gitu, dia menyangka bahwa dia itu orang yang paling berat siksaannya, padahal dia paling ringan siksaannya, saking sakitnya. Nah terus kalau orang yang lebih berat kayak apa terus? Kalau ini uteknya sampai umum itu berarti mencair sampai keluar saking panasnya. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah berdiri, sahabat-sahabat duduk banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan kalian lihat apa yang saya lihat, kalian pasti akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Akhirnya para sahabat ikut dingklok semua, nangis semua sambil sesenggukan dari hidungnya, saking kencengnya Nabi dalam khutbah. Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jahanam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tertawa kecuali cuma senyum, enggak pernah ngakak enggak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak nangis. Soalnya pernah melihat jahanam. Akhirnya para sahabat dikasih tahu, kalau kalian lihat apa yang saya lihat, ya sekalian sedikit ketawa, banyak nangis mesti. Lah kita kepingin selamat bagaimana caranya? Pertama, jangan tinggalkan iman. Karena orang itu kalau kepingin selamat, itu dia harus iman sama Allah. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Jalan selamat dari jahanam itu takwa. Pondasinya takwa itu iman billah. Orang kalau sudah iman billah, dia nggak akan selama-lamanya di neraka. Andaikan masuk gak selama-lamanya, andaikan dia dapat rahmahnya Allah, ya dia nggak akan masuk neraka sama sekali. Tapi kalau orang nggak punya iman, dia ikut di neraka itu selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Iku ahlin nar. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, jangan tinggal ke sholat, jangan tinggal ke zakat. Qala ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Kenapa kalian sampai di tempat sakor, tempat kayak gini? Kok bisa sampai sini? Ceritanya gimana? Malaikat tanya. Iya, kami dulu nggak sholat, kami dulu nggak ngasih makan orang miskin, nggak zakat. Itu penyebab orang masuk jahanam. Kepingin selamat, jangan tinggal ke iman, jangan tinggal ke sholat, jangan tinggal ke zakat. Kemudian kepingin dijauhkan dari jahanam, puasa Ramadan atau selain Ramadan sing ikhlas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama lillahi yauman ab'adahu Allahu min jahannam masirata mi'ata am, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang puasa karena Allah, ikhlas, ikhlas tidak, ikhlas tidak, gak usah kepingin, ya kepingin gak apa-apa. Cuma ketika kalian kayak gitu aras-arasan poso kan, akhirnya panas sih, masya Allah, gak wajib ini ya, silahkan. Cuma ketika kalian gitu iling-iling, ya Allah, ini semuanya saya memilih Kau ya Allah, Kau milih saya lapar, saya haus, saya taat ya Allah, isiku lillah. Kata Nabi, siapa orang yang puasa karena Allah sehari, itu Allah akan menjauhkan dia dari jahanam sejauh perjalanan 100 kilo 100 kilo setelahnya 100 tahun 100 tahun itu perjalanan 100 tahun. Cara bebas dari neraka sekarang, cara apa? Bebas dari haram dari neraka. Kalimat haram dari neraka malah kelingan hadis-hadis arek-arek, ya Allah, menyebarkan berita masuknya Sya'ban haram dari neraka, Ramadan haram bagi neraka, menyebarkan Ramadan bukan, gak usah ditiru, itu bukan hadis, itu palsu. Tapi ini bebas dari neraka yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa ba'daha harramahullahu minan nar. Siapa yang menjaga, berarti istiqomai 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 qabliyah muakkad, 2 qabliyah ghairu muakkad. Yang 4 setelah zuhur 2 itu ba'diyah muakkad, 2 ba'diyah ghairu muakkad. Menhafadhah, muhafadhah, jaga baik-baik, andaikan istiqomah ya istiqomah, andaikan belum diqadai, ya, saking jagane, haramahullah minan nar, Allah haramkan dari neraka. Kemudian setelah ba'da salat subuh, setelah ba'da salat maghrib, itu minta perlindungan dari jahanam, dari neraka 7 kali. Allah akan tetapkan dia aman dari neraka. Man istajara minan nar 7 marrat ba'da al-maghrib wa ba'da as-subhi kutiba lahu jiwarun minan nar. Siapa orang meminta perlindungan dari neraka 7 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh, maka dia dicatat, ditetapkan buat dia terlindung dari neraka. Makanya setelah salat maghrib dan setelah salat subuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, bacanya bareng-bareng, aja ngamini tok, bacanya bareng-bareng, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma 7 kali. Maksud ditinggal. Siapa tahu setelahnya itu paginya atau hari ini kita mati, sudah kutibali jiwar minan nar, sorene maghribe maca, malamnya kok meninggal, kutibali jiwar minan nar. Oh, itu faedah